Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nenden, mahasiswi PG PAUD IKIP Siliwangi Bandung, kelas reguler 9 dengan NIM 250703440. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil pemetaan tata kelola sekolah saya sendiri, yaitu Kober Asipa yang bertempat di Kampung Angsana, Kecamatan Parungpoten, Kabupaten Tasikmalaya. Presentasi ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengelolaan pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Subias Madika MPD. Tata kelola sekolah adalah cara sekolah mengatur seluruh sumber daya program, kegiatan, dan layanan pendidikan agar berjalan dengan baik dan terarah. Dalam tata kelola yang baik, semua komponen sekolah bekerja sama untuk mencapai tujuan pendidikan, yaitu membentuk anak yang cerdas, berkarakter, mandiri, dan siap berkembang sesuai usianya. Tata kelola sekolah digambarkan melalui 6 aspek. Yang pertama, pengelolaan peserta didik. Yang kedua, pengelolaan pendidik dan tenaga pendidikan PTK. Yang ketiga, pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Yang keempat, pengelolaan keuangan pendidikan. Yang kelima, supervisi pendidikan. Dan yang keenam, evaluasi program pendidikan. Yang pertama, pengelolaan peserta didik. Pengelolaan peserta didik adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan anak sejak diterima di sekolah sampai selesai mengikuti pendidikan. Meliputi penerimaan siswa peserta didik baru, pendataan identitas anak, pembelajaran sesuai tahap perkembangan, penilaian perkembangan anak, laporan hasil pelajaran kepada orang tua. Penerimaan peserta didik baru, sekolah harus menerima anak sesuai dengan aturan dan kapasitas yang tersedia. Proses ini penting agar jumlah anak sesuai dengan daya tampung kelas dan pembelajaran bisa berjalan efektif. Pendataan identitas anak. Identitas anak seperti nama, usia, alamat, nama orang tua, dan kondisi kesehatan perlu dicatat. Pembelajaran sesuai tahap perkembangan. Karena Kober merupakan jenjang pendidikan anak usia dini, maka pembelajaran harus disesuaikan dengan usia dan perkembangan anak. Misalnya, anak belajar melalui bermain, bernyanyi, bercerita, menggambar, dan penilaian perkembangan anak. Guru menilai perkembangan anak secara bertahap, bukan hanya hasil akhir yang dinilai bisa berupa perkembangan bahasa, sosial emosional, motorik, kognitif, dan kemandirian. Laporan hasil belajar kepada orang tua. Hasil perkembangan anak perlu disampaikan kepada orang tua agar mereka mengetahui kemajuan anak dan dapat bekerja sama dengan sekolah dalam mendukung perkembangan anak. Kedua, pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan PTK. Ini mencakup kepala sekolah, guru, tenaga administrasi, pembagian tugas, pelatihan, dan pengembangan kompetensi. Kepala sekolah berperan sebagai pemimpin yang mengatur jalannya sekolah. Guru adalah pelaksanaan utama pembelajaran. Guru bukan hanya mengajar, tetapi juga mendidik, membimbing, mengarahkan, dan menjadi teladan bagi anak. Tenaga administrasi membantu urusan data, dokumen, pencatatan, dan kebutuhan administrasi sekolah agar kegiatan sekolah tertib. Pembagian tugas. Setiap PTK harus memiliki tugas yang jelas. Pembagian tugas penting agar pekerjaan tidak tumpang tindih dan semua kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Latihan dan pengembangan kompetensi. Guru dan tenaga pendidikan perlu terus belajar melalui pelatihan, workshop, seminar, atau pembinaan. Hal ini dilakukan agar kemampuan mereka semakin baik dan kualitas sekolah meningkat. Yang ketiga, pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Mencakup ruang kelas, APE, alat permainan edukatif, buku dan media pembelajaran, halaman bermain, kebersihan, dan keamanan sekolah. Ruang kelas. Ruang kelas harus nyaman, bersih, tenang, dan aman agar anak betah belajar. APE, alat permainan edukatif. APE sangat penting di Kober karena anak belajar melalui bermain. Buku dan media pembelajaran. Buku gambar, buku cerita, kartu huruf, poster, dan media visual lain. Halaman bermain. Halaman bermain memberikan kesempatan kepada anak untuk bergerak, berlari, bermain bersama, dan mengembangkan motorik kasar serta sosialnya. Kebersihan dan keamanan sekolah. Lingkungan sekolah harus bersih, aman, dan sehat. 4. Pengelolaan keuangan pendidikan meliputi dana BOP, PAUD,
iuran SPP, penggunaan anggaran secara efektif, laporan keuangan transparan dan akuntabel. Dana BOP PAUD, dana ini digunakan untuk mendukung operasional sekolah seperti kegiatan pembelajaran, pembelian alat belajar, dan kebutuhan lainnya. Iuran SPP, jika sekolah menerapkan iuran tertentu, maka penggunaannya harus jelas dan sesuai kebutuhan. Penggunaan anggaran sesuai efektif. Sekolah perlu membuat rencana keuangan agar dana digunakan sesuai prioritas, misalnya untuk alat belajar, perbaikan sarana, kegiatan anak, atau pelatihan guru. Laporan keuangan transparan dan akuntabel. Semua penggunaan dana harus dicatat dan dilaporkan agar dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak terkait. Yang kelima, supervisi pendidikan, yaitu dilakukan oleh kepala sekolah, observasi pendidikan, pembinaan dan pendampingan guru, tindak lanjut hasil supervisi. Dilakukan oleh kepala sekolah maksudnya yaitu berperan memantau bagaimana guru mengajar dan bagaimana kegiatan pembelajaran berlangsung. Observasi pembelajaran. Kepala sekolah melihat langsung proses belajar di kelas untuk mengetahui kekuatan dan kekurangan guru. Pembinaan guru. Jika ada kekurangan, guru dibimbing agar pembelajarannya lebih baik. Pembinaan ini bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk meningkatkan kualitas kerja. Masukan yang diberikan bisa berupa cara mengajar, penggunaan media, pengelolaan kelas, atau pendekatan kepada anak. Tindakan lanjut hasil observasi. Hasil supervisi harus ditindaklanjuti dengan perbaikan nyata agar mutu pembelajaran terus meningkat. Yang terakhir, evaluasi program pendidikan. Evaluasi program pendidikan adalah proses menilai seluruh kegiatan sekolah untuk mengetahui keberhasilan dan kekurangannya. Pada poster, evaluasi mencakup evaluasi kegiatan pembelajaran, evaluasi program sekolah, evaluasi penggunaan anggaran, evaluasi sarana prasarana dan penyusunan program perbaikan. Evaluasi program sekolah. Program yang sudah dijalankan, dilihat hasilnya apakah efektif atau belum. Evaluasi pembelajaran. Sekolah menilai apakah pembelajaran sudah sesuai dan apakah anak menunjukkan perkembangan. Evaluasi sarana dan prasarana. Sekolah memeriksa apakah fasilitas masih layak, perlu perbaikan atau perlu penambahan. Evaluasi penggunaan anggaran. Dana yang telah dipakai dicek apakah sudah sesuai kebutuhan dan rencana awal. Penyusunan program berikutnya. Hasil evaluasi menjadi dasar untuk merencanakan program yang lebih baik di tahun berikutnya. Hubungan antara aspek menunjukkan bahwa semua aspek tata kelola sekolah saling berhubungan. Hubungan antara aspeknya yaitu peserta didik membutuhkan PTK, PTK memanfaatkan sarana dan prasarana, sarana dan prasarana dibagi oleh keuangan, keuangan diawasi oleh supervisi, supervisi menghasilkan evaluasi program, dan menjadi dasar berperbaikan seluruh pengelolaan sekolah. Rupanya sekian presentasi dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.